yang akan disampaikan oleh Ustaz Mas'ud. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'ahdihi al-iman wal islam was sihah wal 'afwa wal 'afiyah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati guru saya, sahabat saya, abang saya yang sering berdiskusi dengan saya, minta pendapat dengan beliau bahwa Alhamdulillah Ustaz Kiai Haji Mas'ud, dan yang saya hormati dan muliakan Ketua PCNU kita ini yang tadi sudah memberikan materinya. Kita doakan guru-guru kita sehat walafiat, panjang umur agar terus menambah manfaat umat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja. Saya mohon maaf sekali waktunya terbatas. Saya pengennya berlama-lama di sini, tapi karena kegiatan mohon juga kami maaf ya seluruhnya kalau saya tidak sampai sore. Tidak apa-apa ya, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara sekalian, izinkan saya perkenalkan diri sedikit. Nama saya Ahmad Mas'udi Kamil. Ahmad Mas'udi Kamil. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan politik nasional. Bukan orang seperti dulu kita bukan, tapi saya hanya orang biasa yang ingin menjadi luar biasa karena ingin menjadi bagian dari sabda baginda Rasul, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an." Apa artinya? Sebaik orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka untuk itu saya berada diri dari Bapak saudara sekalian ingin sedikit sharing terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Saudara-saudara, ada yang sudah mengajar Quran? Yang mana? Saya ingin tahu. Coba ceritakan. Mana yang sudah mengajar Quran? Di lembaganya atau dimanapun? Di mana? TPQ di masjid yang diajar anak-anak atau orang tua? Anak-anak dan orang tua juga. Ini ustaz-ustaznya semuanya ngajar. Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi Abdul Quran di dunia Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, saya ingin bercerita tentang fakta di lapangan. Ternyata dari sekian ratus juta penduduk Indonesia yang bisa baca Quran hanya sekitar 35%. Siapa yang meneliti ini? Banyak yang meneliti. DRI meneliti, PTI meneliti, Kemenak meneliti. Berarti PR kita itu sangat banyak sekali, khususnya di bidang Al-Quran, pembelajaran Al-Quran. Kalau mengajar Quran doang itu gampang, saudara. Tapi ngajar Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sesuai dengan qiraah Al-Qurannya, sesuai dengan sanad bacaannya, jadi pelayang itu berbeda. Ya, jadi harus sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta guru Quran belum tartil membaca Quran. Nah, ini hati-hati. Guru Quran belum tartil baca Quran. Tartil ini kenapa, Ustaz? Kok bahasa Jawa? Ada yang Jawa semua ini? Jawa Barat. Jawa Barat, susah ya, angel. Ya rapopo, ngertinya rapopo, serapopo.
Jadi faktanya guru Quran itu belum tartil membaca Quran. Tartil itu apa Ustaz? Apa itu tartil? Ada yang bisa memberikan penjelasan, definisi singkat saja terkait dengan tartil? Baca secara benar, Sesuai dengan tajwid. Nah, cakep udah. Kalau tajwid itu hanya sebagian. Gimana? Iya, betul. Jadi Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memujawwadkan huruf-huruf Al-Quran, mendetailkan huruf-huruf Quran, baik makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, kemudian ahkamul hurufnya, ya. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, tahu mana berhentinya dan mana memulai bacaan lagi, waqaf ibtida'nya. Seperti itu Ustaz ya. Nanti kita akan sedikit kupas itu, mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi ustaz-ustazah ketika belajar atau mengajarkan Al-Quran. Kenapa begitu sulitnya ngajar Quran, padahal Allah atau ngajar atau belajar Quran, kenapa kok begitu sulit, padahal Allah sudah memastikan bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dilafadzkan, mudah untuk dihafal. Percaya nggak kalau Quran itu mudah dihafal? Percaya. Di korek cilik itu, apa itu? Tahfidz cilik yang di RCTI, kan ada yang katanya keterbelakangan otak. Najah itu ya, Najah. Ternyata beliau bisa hafal Quran 30 juz. Kita boro-boro 30 juz. Juz 30 molak-malik ya. Ya. Dan artinya luar biasa sekali. Masya Allah. Artinya ini bisa mudah hanya untuk orang-orang yang mengimani ayat ini dan yang mau sungguh-sungguh. Artinya Allah itu sudah menjamin ketika kita belajar Quran, Ustaz wangil lagi. Ngomong kho aja sampai kho, bo sampai bo. Ya. Emang susah itu. Ya, karena memang Quran itu tidak boleh asal jeplak. Kalau kata orang Jawa itu ya, tidak boleh asal bunyi. Bunyinya itu sudah dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bimbing lagi Rasulullah. Rasulullah bimbing para sahabat. Bacaan Quran ini seperti ini. Sampailah ke kita. Maka kalau kita bimbing anak didik kita dengan bimbingan atau talqin yang kurang sesuai, itu akan dibawa sampai dia tua, sampai kayak kita. Dan benerinnya udah susah, angel. Angel gitu loh ya. Karena lidahnya sudah terbentuk. Bahasa Quran itu kan bahasa Arab, Ustaz. Sama kayak kita belajar bahasa Jawa misalnya. Kita bukan orang Jawa, diajarin bahasa Jawa. Lucu nggak bacanya? Ngomongnya? Lucu. Gimana contohnya? Boten pundi, boten napo-napo, kan auto kan. Horor. Jadi bahasa Quran itu bahasa Arab, maka kita harus fasih betul ketika melafadzkan bahasa. Iya betul. Contoh sederhananya bahasa Indonesia saja. Apa bedanya mempelai dengan membelai? Hah? Oke. Coba, ketika kita ngucapin mempelai dengan membelai, sama-sama di bibir toh? Apa yang membedakan P dengan B? Bingung toh? Sama-sama di bibir itu. Misalnya, rombongan mempelai wanita. Ya kan? Nah, ini salah. Rombongan membelai wanita. Gimana ceritanya itu?
beda makna gitu Ustaz ya. Sebabnya apa? Sebabnya hanya salah sifat huruf saja. Apa bedanya P dengan B? Sama-sama di bibir. P, B. Apa bedanya? Ayo, dicari. Sampai besok nggak apa-apa, saya tungguin. Dicari. Bedanya P dengan B apa? P, B. Apa yang bikin beda suara itu? Ya, sama-sama keluar. P keluar, B ya sama ya. Yang bikin beda adalah penekanan. Ya enggak? Kalau P itu lebih ditekan, kalau B enggak usah ditekan juga sudah keluar B-nya ya. Coba B. Kalau P enggak usah ditekan coba. B. Enggak bisa. Betul begitu? Bahasa Arab pun sama, Ustaz. Bahasa Arab juga sama. Ketika kita salah itu penekanannya langsung berubah. Contoh ti dengan ki. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf apa itu terakhir? Kaf. Padahal di situ qaf. Seperti itu. Sedetail itu harus kita tahu, Ustaz. Ini baru belajar makhraj, belum sifat, belum harokat. Itu berbeda tapi satu kesatuan, Ustaz. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Wajibkah membaca Quran untuk umat muslim? Wajib atau sunnah? Wajib. Wes gak usah diragukan lagi. Ayatnya sudah jelas. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kemudian keutamaan baca Quran ini nggak usah saya sebutkan lagi, itu sudah banyak ya. Saya akan fokus ke sini. Pahala baca Quran juga sudah tidak perlu diragukan, kecuali yang imannya selembar duit 100.000. Kalau imannya hanya selembar duit 100.000, itu nggak percaya. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena Rasulullah menyampaikan satu huruf bernilai 10 kebaikan. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Sayangnya kebaikannya tidak nampak, Ustaz. Coba kalau satu huruf bernilai 10 lembar 100.000, yang sudah nampak di depan mata, baca Quran terus itu. Ya enggak? Memunculkan iman itu yang harus kita terus gali, harus terus kita kuatkan. Pahala itu enggak ada yang nampak. Cuma kita harus beriman, dipaksa beriman. Ya betul tidak? Nah, maka dari itu, ayo kita bangun lagi keimanan kita. Jangan hanya sekedar iman sama 100.000, tapi iman sama pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena Quran itu bukan main-main. Quran itu adalah kalam Allah. Lanjut. Ini yang menjadi landasan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Apa haqqa tilawatih? Nih, orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, hendaknya mereka membaca sebagaimana mestinya, sebenar-benarnya. Ternyata kalau tanya sama Pak Yai, haqqa tilawati ini, kenapa kok kalau cuma membaca, kenapa kok enggak haqqa qiraati? Secara makna kan sama, sama-sama baca. Kenapa kok Allah memilih kata tilawah? Kenapa? Kalau kata Pak Kiai, tilawah ini maknanya lebih dalam, bukan hanya membaca, tapi meresapi maknanya, memahami maknanya, dan mampu meresap sehingga kita mampu mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Itu yang diharapkan oleh Allah melalui ayat ini. Maka umat Islam wajib paham, wajib bisa haqqa tilawati tiga-tiganya. Tidak bisa dipisahkan antara lafzan, maknan, dan amalan. Ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Lafzonnya, baca Qur'annya harus sesuai. Maknanya, pemahaman harus sesuai. Kadang di sini yang jadi bentrok-bentrok. Mau nafsiri Quran, oh yang ini katanya boleh, yang ini nggak boleh, yang ini oh menurut saya boleh. Nah itu kan, itu yang jadi gontok-gontokan antar umat Islam. Yang ini aliran, katanya aliran yang ini NU, yang ini Muhammadiyah, yang ini Wahabi, yang ini Syiah, ya kan? Itu dari pemaknaan ini. Makanya memahami makna Quran harus bersanad juga. Jangan asal memaknai, harus ikut para ulama. Nggak bisa kita maknai sendiri. Lafzon juga sama, nggak bisa kita ucapkan huruf-huruf Quran tanpa ada guru, hanya sekedar baca tajwid saja, hukum-hukum tajwid nggak bisa, harus sinkron antara teori tajwid dengan talaqi, dengan guru. Itu yang penting. Kenapa? Karena Quran itu bukan dibaca tapi ditalqinkan oleh Allah, ya kan? Talqin bukan? Coba Rasulullah bisa baca nggak? Bisa nggak? Bisanya Rasulullah niru, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi. Muhammad baca. Kata malaikat Jibril, saya nggak bisa baca malaikat Jibril, saya nggak bisa baca. Saya ummi, saya nggak bisa baca. Udah baca dengan menyebut nama Allah. Dibimbing terus-menerus oleh malaikat Jibril. Artinya ngajar Quran nggak bisa hanya nunjukkan Qurannya suruh baca, nggak boleh. Contohkan dulu, baru ditirukan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah, kalau tidak salah, tolong dicek, surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Berbunyi gimana? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ada yang hafal? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau tergesa-gesa melafalkan ayat Quran Muhammad, kata Allah. Selesaikan dulu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Aku mau kumpulkan dulu ayatnya di dadamu, kamu biar paham dulu, kata Allah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau aku sudah bacakan, maka kamu boleh ngikutin. Gitu. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian nanti aku yang akan memberikan pemahaman untukmu. Gitu saudara. Jadi ngajar Quran harus dicontohkan. Maka guru Quran baca Qurannya harus bagus. Kalau baca Qurannya belum bagus, belajar. Tadi itu nggak bisa cuma ngajar doang. Khairukum man ta'allamal Quran, itu sepaket. Wawunya mau apa ya? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Wawunya waw atof, dan berarti itu berkaitan antara belajar dan mengajar. Gak bisa ngajar doang tanpa mentang-mentang sudah dipanggil ustazah, sudah gak mau belajar lagi. Sudah dipanggil Pak Yai, sudah gak mau belajar lagi. Nah, itu, ayo kita mulai lagi, belajar lagi. Belajar Quran ini lafadznya aja itu berapa qiraah itu yang harus kita pelajari. Satu qiraah aja berapa riwayat, satu riwayat berapa qari. Itu kita baru satu aja belum. Iya tidak? Baik. Lanjut. Jadi baca Quran harus tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam tartil, dalam ayat-ayat Quran itu terdapat beberapa. Yang pertama adalah huruf, kemudian harokat, tanda waqaf, suara dan lagu. Nggak mungkin baca Quran nggak ada suaranya, itu bukan baca namanya. Apa? Gerumang.
Kalau baca Quran itu bukan baca ya. Jadi baca Quran itu harus ada suaranya, ada lagunya. Nanti kita akan bahas lagunya juga ya setelah ini. Perhatikan nih ayatnya yang tadi, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Perlahan-lahan. Maksudnya perlahan-lahan ini mujawwad. Apa mujawwad? Mendetailkan. Jawwad dari jauh. Saya takut salah nih, ada Pak Yai yang dikoreksi sama Pak Yai. Nih perhatikan, membaca Al-Quran secara tartil perlahan-lahan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat pemahaman bahwa membaca Quran secara tartil adalah membacanya sebagaimana Rasulullah membaca. Kita pernah dengar Rasulullah baca Quran nggak? Boro-boro katanya ya. Terus kita gimana caranya kita bisa baca sesuai dengan bacaan Rasulullah? Gimana caranya? Hah? Belajar sama guru yang dia mendengar bacaan Quran dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Itu yang disebut dengan sanad. Dan sanad itu tidak mungkin diturunkan oleh seorang guru kepada murid kalau bacaannya belum sama persis 99,9,0999%. Artinya 100%. Gitu saudara. Maka ustadz ketika melafalkan huruf, kalau salah itu resikonya dunia akhirat. Misalnya, baca ya, Bismillahirrohmanirrohim. Benar nggak? Benar tidak? Salah. Terus kita ajarkan kepada anak kita, anaknya ngikutin. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung itu terinstal di otak mereka. Sampai tua imamin di masjid, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu terus itu beruntun itu sampai yang dengerin juga ikutin kan. Nah itu dosanya beruntun. Apa nih? Gimana apa tuh? Nggak aja udah nggak aja. Iya aja udah. Maka umat Islam harus belajar membaca Quran secara tajwid, bertajwid langsung dari guru yang berkompeten. Ini penting sekali. Kita masuk ke huruf hijaiyah. Ada makharijul huruf. Ada sifatul huruf. Ini fokus huruf hijaiyah doang ini ya. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Yang tadi seperti P dan B itu makhrajnya sama. Apa yang membedakan? Sifat. Makhraj itu tempat keluarnya. Ya. Kalau saya ketuk di sini bunyinya ini. Tapi kalau saya ketuk di sini beda suaranya. Ya, itu namanya makharijul huruf, titik artikulasi. Ya. Makharijul huruf ada 5. 1 rongga mulut, tenggorokan, lisan, bibir, rongga hidung. Kok ada yang hidung? Yang hidung itu huruf apa Ustaz? Huruf apa saja? Mim dan nun. Kalau misalnya baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu masuk hidung semua enggak? Hidung semua. Salah atau enggak? Salah. Minadh-dhalimin. Masuk hidung. Qalu masuk hidung. Harusnya qalu. Ya. Nah, itu harus kita perdalam lagi nanti ya. Lanjut. Nih. Ini kalau bicara ini aja nggak cukup 10 hari. Ya, tapi kita hanya ringkas 1 jam. Gimana ya? Jadi belajar Quran itu sampai umur kita habis itu nggak habis-habis belajar Quran.
Makanya Rasulullah menyampaikan cari ilmu itu minal mahdi ila nahdi. Mulai brojol sampai meninggal dunia itu tetap nuntut ilmu. Jadi kalau kita nggak mau nuntut ilmu, itu artinya kita sudah menjadi salah satu orang yang sombong, merasa dirinya sudah bisa. Alhamdulillah. Kemudian semakin malu, semakin tua. Ketahuan bodohnya, Ustaz. Oh iya, semakin kita belajar, semakin ketahuan, saya ternyata nggak bisa apa-apa ya. Betul. Selama ini berantakan. Ternyata ya, gitu ya. Gak pinter-pinter ya. Maunya ngajar terus sudah, ya. Pengen amplop ya. Astagfirullah. Enggak, itu bercanda aja ya. Husnudon nih Ustaz. Bukan amplopnya ya, tapi isinya. Iya. Selamat transfer, Ustaz. Ya. Pakai amplop. Gitu ya. Betul, harus guru itu harus punya usaha sendiri, jangan ngarepin amplop gitu maksudnya. Saya kalau dapat amplop Ustaz ngajar transfer. Ditransfer ya. Dapat motif aja ya. Insyaallah, canggih ini kan. Baik, kita masuk sifatul huruf. Ternyata sifatul huruf ini terbagi menjadi dua. Satu sifat lazimah, dua sifat aridah. Ini yang menjadi pembagi, pemecah antara ada ahkamul huruf, ada ahkamul mad dan lain-lain. Ya. Sifat lazimah itu seperti contoh tadi hams, jahar, qalqalah itu sifat lazimah. Sifat asli huruf. Cuma di Quran yang ada sifat-sifatan gitu. Kalau kita belajar tasawuf itu lebih luas lagi. Satu huruf itu alif. Kenapa kok makhrajnya dijauh? Jauh itu apa? Jauh itu tidak bertempat. Ya kan? Ya? Rongga mulut. Ada tempatnya nggak rongga? Nggak ada. Allah bertempat nggak? Tidak bertempat. Itu alif to itu ditafsiri panjang itu. Ya? Panjang sekali. Belajarnya sama dia. Nih, sifatul huruf ada jahar, hamz, roqawah, syiddah, istifham, isti'la. Terus itu ya. Bukan cuma dihafal ini, tapi mau foto nih. Ada jahar, ada hamz, ada roqawah, ada syiddah. Jadi dari 28 huruf itu terbagi menjadi sifat-sifat yang ini. Satu huruf itu bisa punya 4 sampai 7 sifat. Sama kayak kita. Manusia juga sama kan? Ada sifat malas. Ada sifat rajin, ya kan? Ya artinya sifat yang berlawanan kan? Manusia juga punya kan? Punya. Ya enggak? Tapi kalau cinta itu sifat asli atau tidak? Sifat lazimah atau aridah kalau cinta? Aridah. Kalau sudah ketemu lawan jenis, baru muncul cinta dan kasih sayang gitu ya. Nah itu sifat aridah. Nun ketika bertemu dengan waw, jadi apa? Jadi idgham itu apa? Masuk jadi satu, melebur jadi satu. Suami kalau udah ketemu istri, lebur. Gitu ya. Jadi belajar tajwid itu tidak melulu hanya teori, harus dipraktekkan dan bisa dianalogikan dengan kehidupan kita. Bisa jadi memang tujuan Allah itu biar kita berpikir. Pertanyaannya, lebih dulu tajwid atau bacaannya? Bacaan. Jadi tajwid itu hanya agar bacaan kita itu minimal mirip-mirip dengan bacaan Rasulullah. Nggak bisa hanya dari tulisan terus kita bisa melafadzkan huruf tanpa ada yang mencontohkan. Gitu Ustaz. Lanjut. Sifat aridah seperti ahkamul huruf gitu ya. Izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab. Nah, ini sifat aridah.
sifat yang muncul ketika ada pertemuan antara huruf A dengan huruf B, huruf A dengan huruf C, dan seterusnya. N sama G jadinya apa? Kok bukan enak? Iya, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu bahwa baca Quran itu banyak tetek bengeknya yang harus kita pelajari, ini lagu ini perlu atau tidak? Ketika baca Quran kita pakai lagu wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi kalau baca Quran pakai tajwid wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Jadi kalau baca Quran yang nggak sesuai tajwid, dapat apa? Dapat pahala atau dapat dosa? Udah tahu pakai diem aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Gitu. Jadi banyak-banyak taubat. Yang nggak mau belajar Quran karena sudah tuwir, malu Ustaz, masa kumpul sama anak muda? Gimana itu? Gimana? Banyak kegiatan Ustaz. Alasannya ono ae kalau bapak-bapak aja. Jadwal mancing lah, jadwal ngelencer, kondangan kayak lah, macam-macam ya. Artinya mari kita kuatkan lagi belajarnya. Belajar Quran itu wajib ternyata. Kalau kita baca Qurannya nggak sesuai tajwid dapat dosa, bukan dapat pahala yang 10 kali lipat tadi itu. Ya tidak? Ya, sudah sadar toh? Ya wes. Mudah-mudahan taubatan nasuha. Baik, lanjut ya. Baca Quran harus pakai lagu. Pertanyaannya, lagu apa yang sekiranya mendapat sunnah Rasulullah itu? Ketika baca Quran, pakai lagu. Pertanyaannya, lagu apa yang sekiranya ketika kita melafadzkan Quran pakai lagu dapat sunnah Rasulullah? Hah? Lagu Arab. Ya, lagu apa? Nahawan, Jiharka, Masya Allah. Ini tahu nih, luar biasa nih sebenarnya. Ahli nahom ya, Masya Allah. Iya. Minta contohnya. Nah ini yang berat nih, kalau sudah minta contoh, nah nanti saya contohkan nanti ya. Jadi Ustaz, belajar Quran atau apalagi ngajar Quran, jangan ngajarin begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bener nggak? Bener makhrajnya, tapi lagunya gimana? Udah kayak kita makan, nggak pakai sambel, nggak pakai kerupuk, nasi doang, ngunyah aja males, ya kan? Ngunyah aja males, apalagi nelen, ya nggak? Lagi mutih. Oh lagi mutih. Bukan, itu lagi diabetes loh. Oh, iya. Nggak boleh banyak-banyak gula katanya. Jadi baca Quran pakai lagu sunnah atau wajib? Sunnah tadi ya, sudah dijawab sunnah. Apa landasannya? Kenapa kok bisa dibilang sunnah? Kenapa? Nih dalilnya, zayyinul Quran bi aswatikum. Baguskanlah bacaan Quran dengan suara. Masih nggak percaya ini? Oh kan itu kan bukan begitu Ustaz, itu bukan lagu, itu kan mengisi suara yang keluar dari mulut kita dengan lantunan ayat-ayat suci Quran, itu harus diperbanyak, bukan lagu Ustaz. Ada yang menafsiri seperti itu. Sekarang saya kasih hadis yang satunya, masih ngeyel lagi. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Apa maknanya? Bukan termasuk umatku dia yang baca Quran nggak pakai nagom. Serem nggak diakui umat Rasulullah itu? Nah loh, bahaya. Apa nggak bahaya tak?
Benar ini? Apa nggak bahaya tak? Sudah bisa lagu semua? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Sadik-sadik ya. Alit-alit. Jadi saudara, baca Quran harus pakai lagu karena itu disunnahkan biar pahalanya double. Ya kan? Baca satu huruf dapat pahala. Baca pakai lagu dapat pahala lagi. Sunnah. Mahamin dapat pahala lagi. Masih nggak percaya juga, butuh transferan berarti. Baik, sekarang kita tanya apa kira-kira manfaat lagu itu? Manfaatnya lagu apa ketika kita baca Quran? Ingat kisahnya sahabat Nabi? Siapa yang masuk Islam karena dengar suara lantunan Quran? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar. Dengerin suara baca Quran. Toha, gitu doang. Apa artinya Toha? Gak ngerti. Toha ada Ustaz Toha teman saya. Memudahkan penguasaan materi. Kalau kita baca Quran pakai lagu, jadi nanti bisa lebih mendetailkan ketukan-ketukannya. Beda halnya kalau kita baca Quran gak pakai lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bandingkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Gimana caranya? Sampai habis yang tak habis ini. Nih, pertanyaannya, kalau lagunya pakai lagu yang dulu pernah di setel di Istana Negara, boleh nggak? Langgam Jawa. Gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Masuk Mawati. Boleh? Tidak boleh, bahkan diharamkan. Kenapa? Ketika kita melafazkan Quran, yang harusnya terlintas dalam hati kita adalah yang punya Quran. Harus memunculkan itu. Kalau kita baca Quran pakai lagu itu, yang muncul apa? Yang begitu itu. Ya tidak? Coba kalau baca Quran, sholawat aja lah, sholawat. Sholawat pakai lagu dangdut. Yang kebayang apa? Lagu dangdutnya. Gitu ya. Makanya baca Quran, lagunya sudah ditentukan oleh Rasulullah. Lagunya harus lagu Quran, lagu Arab. Yang sudah mutawatir itu. Ada berapa? 7. Apa aja? Bayyati. Tahu lagu Bayyati seperti apa? Wis nanti aja. Ros. Bukan ros bunga ini. Ros. Bukan Kak Ros. Itu kakaknya Upin Ipin itu. Ada Nahawan yang disebutkan Ustazah tadi. Ada Jiharkah. Ada Hijaz. Ada Sobah. Ada Shika. Kalau ada yang lebih dari ini, berarti itu gabungan dari 7 lagu ini. Dikombin. Muncullah lagu-lagu baru. Itu saudara-saudara ya. Nanti kita praktekkan sama-sama. Habis ini, ya. Habis ini. Yang paling mantap itu lagu Ros, yang paling mudah. Jadi semua orang itu bisa melafalkan Quran pakai lagu Ros. Yang mana sih lagu Ros itu? Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sering dengar itu?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz biasa ngimamin gimana? Kalau misalnya imamnya seperti itu, betah nggak kita maaf? Bandingkan dengan kalau tarawih ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sama-sama Rasul ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wes tuwe gak belajar tajwid, suaranya udah gemetar. Tapi sesepuh dia. Sesepuh tapi gimana itu? Coba itu. Saya bukan nyindir ini, Ustaz. Bukan nyindir ya. Gimana itu, nah? Perlu diganti. Oh bahaya itu. Bahaya itu. Bisa dipecat itu. Nah, artinya sebetulnya ya, pendakwah itulah yang paling wajib melantunkan Quran dengan tajwid yang benar. Kenapa? Karena para muballigh, para khatib itu didengar oleh para jamaah follower-followernya. Kalau mubalighnya salah, diikuti nggak? Kalau yang nggak ngerti pasti ngikutin. Oh, ustadz saya sekalipun salah pasti diikuti. Nah, resikonya itu. Maka harus hati-hati. Hati-hati. Mungkin terawih kebanyakan, yang tahu semua jarang lah. Enggak lah. Banyak ya, banyak ya. Di beberapa masjid di kebanyakan masyarakat kita terawih malah gitu Ustaz. Coba. 23. Yang 23 parah-parah. Cepat pun nggak apa-apa, yang penting Nah, benar. ya, kalau nggak benar, Contoh cepat yang benar gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. jarang Ustaz yang cepat. Hah? Enak. Jarang. Yang kebanyakan cepat kacau. Oh enggak, sebetulnya itu bukan panjang jadi pendek, tidak. Cuma temponya saja yang cepat. Ada. Iya, jadi tempo baca Quran, ini bicara tempo, udah nggak lagi ke sini. Tempo baca Quran itu ada 3 minimal. Sebetulnya 4 nih ya. Yang pertama itu mujawwad, seperti kori-kori itu, di slow motion. Itu ya, jadi itu bacaan mujawwad namanya, mujawwad. Kemudian yang berikutnya apa? Bisa murattal, bisa apa? Tadwir. Salah, bukan tadwir. Tadwir itu yang level 3. Ada mujawwad, ada tartil, ada tadwir, ada hadr. Iya.
Itu ya. Jadi tartil itu rotal. Itu sebetulnya Standar. bukan tartil. Tahqiq maksud saya. Salah, bukan tartil. Tartil itu memang semua tempo harus ada tartil. Tahqiq maksud saya. Salah, ya. Tahqiq. Yang pertama apa? Mujawwad, kemudian tahqiq, kemudian tadwir, kemudian hadar. Ini apa bedanya? Bedanya hanya di kecepatan. Contoh, kalau yang tadwir, bentar. Yang tahqiq itu ketukannya santai. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu ya. Ya 5 kan? Oke. Kalau yang tadwir, nah, ini temponya lebih cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi tetap kan? Ya enggak? Kemudian yang hadar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Sama atau enggak? Sama. Yang membedakan hanya temponya saja. Jadi bukan kan jadi panjang Ustaz. Ya kedengarannya panjang. Ya? Seperti itu. Baru tahu saya Ustaz. Makanya Ustaz tobat ya? Enggak, itu bercanda. Ya? Cuma 7 menit 8 menit bacanya enggak gitu, Ustaz. Cepet berantakan. Oh gitu. Iya Bang yang gimana? Terus masih mau makmum? Ya enggak apa-apa. Iya. Yang tahu Pak Kiai dah itu. Amin. Itu mah bukan baca Quran. Bukan baca Quran itu. Itu tumbal bener. Imamnya belum malam dolir. Imamnya udah Min. Bukan amin, min. Kembali lagi ke materi. Ini sedikit lagi saya. Itu. Allah, saya pengennya sih berlama-lama ini. Saya pengennya berlama-lama sebetulnya, cuma waktunya ini dibagi-bagi. Baik, lanjut ya. Ini latihan menggerakkan ghoyah atau ini tenggorokan. Perhatikan, yang menjadikan nada itu mulut atau tenggorokan. Perhatikan, harokat itu artinya apa? Bahasa Arab, gerakan, ya enggak? Jadi kalau mulut kita bergerak, maka harokatnya berubah. Gitu Ustaz. Contoh, hayya 'alas shalah. Itu apa itu? Itu gerakan. Kalau begitu itu merubah harokat. Jadi hayya 'alas shalah. Yang gerak mulutnya, rahangnya, apalagi ditambah sama badannya atau sama lehernya. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagus sih. Tapi sah nggak? Iya. Kalau sholat imamnya begitu. Hah? Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Karena saya menemukan itu. Ketika saya mampir sholat, imamnya gini. Qul ya ayyuhal kafirun. penghayatan. Menghayati itu. Iya. Jadi yang bikin goyah itu apa? Tenggorokan orang itu punya tingkat apa? Elastisitas yang berbeda. Ada yang goyahnya sampai begini, sampai keriting, itu kayak Muammar itu ya. Nah, ada yang standar. Nah, standarnya kita itu di posisi ini, misalnya. Posisi 2, ini sampai 4 nih. Coba ya. Coba.
Tadi udah dibilang. Yang bergerak apanya? Bukan. Bukan lehernya. Lagi. Coba. Cukup. Sekarang yang bawahnya. Berarti ada goyah lebih cepat di belakang. Coba. Makin yang bawah. Mas, nggak dapat sertifikat ini. Kemudian yang di bawah itu yang tingkat ketiga begini. Coba. Mulai kan. Ya, harus diruqyah itu. Harus dihipnoterapi itu. Ya. Berarti kita nggak layak dapat sertifikat. Wah, kayaknya harus diuji lagi nih. Tipnya itu emang harus latihan wajib. Tidak ada tip selain riyadhah. Apa? Riyadhah. Latihan. Adera itu nggak mungkin badannya sampai begini itu. Kalau nggak nge-gym terus, ya nggak? Ya kita nge-gym kagak. Mintanya ini harus begini. Mana bisa? Ini pengennya begini goyah. Pengennya begitu, tapi nggak pernah latihan, bisa? Bohong kalau bisa. Jaga makanan juga. Jaga makanan? Enggak, jaga istri. Jaga pandangan itu. Gimana? Makan ikan lele. Hidup-hidup tapi. Ya, seperti itu saudara ya. Jadi begitu luasnya belajar Quran sampai kita lupa belajarnya mulai dari mana. Iya enggak? Sampai lupa kita. Mau mulai dari mana ya? Ini perlu, ini perlu, ini perlu. Mulainya dari mana? Dari yang paling kita butuhkan. Oke ya, itu harus dicatat. Ketika kita mau memulai belajar Quran, silahkan dimulai dari apa yang kita butuhkan. Butuhnya benerin makhraj dulu. Butuhnya benerin tajwid dulu. Butuhnya kalau sudah bagus tajwidnya, butuh goyah-goyah lagu, belajar lagunya. Gitu. Sudah mahir semua, qiraahnya sudah oke, belajar qiraah. Pernah dengar wadduhi wal laili idza sajid? Boleh? Boleh kalau yang tahu. Kalau saja baca begitu, gimana? Berhenti jadi imam. Iya. Kalau di riwayat kita imalahnya hanya di majereha saja, yang lain tidak. Itulah kemudahan-kemudahan Al-Quran, saudara. Yang nggak bisa bilang ihdinas siratal mustaqim, boleh pakai sin, tapi belajar dulu. Kalau udah nggak bisa pakai shot, baru belajar yang pakai sin. Nggak bisa juga pakai sin, pakai za, boleh, boleh. Ihdinas siratal mustaqim, boleh, boleh. Ada riwayatnya, ada. Itu kemudahan bacaan Quran. Jangan mudah terprovokasi. Masa itu bacanya ihdinas siratal mustaqim? Sesat itu dia tuh. Padahal kita yang nggak paham. Kunut itu nggak boleh itu. Sama kayak gitu. Dalam pengamalan ibadah itu pasti ada banyak perbedaan pendapat. Entah itu baca Quran, entah itu ubudiyah, sholat, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Koreksi diri dulu, baru apa?
baru belajar lagi. Jangan koreksi orang. Lanjut. Nah, ini kalau kita belajar nagom ya, tapi karena terbatas, lanjut aja. Kita pakai ros saja ya. Datar, naik, turun. Coba. Datar, naik, turun. Itu udah bisa. Gampang kan? Kunci ros cuma 2, 3 ini. Datar, naik, turun. Coba. Datar, naik, turun. Saya guru ngaji. Saya guru ngaji. Bohong. Baik. Perhatikan nih. Kita coba dari sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep banget. Indah didengar. Kalau bareng. Innal abrara lafi na'im. Ya. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Ya. 'Alal araiki yanzurun. Kok turun? Saya naik tadi. Turun, masa begitu? Perhatikan. Alal araiki yanzurun. Coba. Alal araiki yanzurun. Gak pakai diturunin lagi. Yanzurun. Nah, turun ya. Ini harus satu-satu kayaknya. Lanjut. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Baru turun ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ayo, ada yang naddo. Dot mantul atau enggak? Nah, gagal udah. Gak dapat sertifikat. Gak jadi itu. Tanda tangan saya dihapus. Jadi botnya tidak boleh mantul. Nadoratan nggak boleh, ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Oke. Lanjutnya. Itu udah cakep itu. Kalau bareng-bareng berjamaah. Makanya kenapa Allah menganjurkan kita laki-laki sholat berjamaah, menutupi kekurangan, Ustaz. Iya nggak? Aman jadi. Salah berjamaah, ya. Bener berjamaah, ya. Iya begitu. Makanya NU semua. Ada siapa? Ada PC-nya. Aman, ada yang tanggung jawab. Kalau salah PC-nya yang dihisap. Allah. Itu bercanda aja ya, intermezzo, jangan diambil hati. Ntar Pak Yai nggak ngundang saya lagi. Lanjut. Sekarang yang akhirnya langsung putus. Perhatikan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna